Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan saya Wan Sylvia. Apa kabar? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, baiklah, pada kali ini saya akan kembali membawakan kisah dan sejarah bagaimana berdirinya sebuah istana megah dari Kesultanan Siak Sri Indrapura. Ini sudah episode ke-7 ya kalau nggak salah. Oke, sebelum kita lanjutkan ceritanya, bagi yang belum subscribe, terima kasih untuk subscribe dahulu, karena ini akan membantu channel ini semakin terus bermanfaat dan berkembang ke depannya. Oke, untuk mempersingkat waktu, baiklah, mari sama-sama kita dengarkan ceritanya. Wisata sejarah. Jadi, setelah Tengku Ismail wafat, maka dinobatkanlah putra mahkota beliau yang bernama Tengku Yahya sebagai raja yang memerintah selanjutnya, yaitu Sultan yang ke-7. Namun masa pemerintahannya tidak lama, yakni hanya 2 tahun, memerintah dari tahun 1782 hingga 1784 Masehi. Gelar yang disematkan kepada beliau adalah Abdul Jalil Muzaffar Shah, dan sebagai walinya diangkat Tengku Muhammad Ali. Dan pada masa pemerintahan Tengku Yahya inilah kerajaan kembali membuka lembaran baru, karena pada masa ini pula pusat pemerintahan dipindahkan ke Siak Sri Indrapura, yaitu tepatnya pada tanggal 13 Februari 1783 Masehi. Pemerintahan mulai aktif di Siak Sri Indrapura. Nama kerajaan pun ditetapkan dengan nama Kerajaan Siak Sri Indrapura Dar al-Salam Al-Qiyam. Oke, selanjutnya, suatu hari pada tahun 1784 Masehi, sang baginda teringat akan para leluhurnya yang banyak dimakamkan di Johor. Maka tiba-tiba beliau berkeinginan dan memutuskan ingin berkunjung dan berziarah kepada makam para leluhurnya yang ada di sana. Akhirnya beliau mengambil keputusan ingin segera berangkat ke Johor. Selama beliau pergi menuju Johor, maka daulah pemerintahan ini pun harus dititipkan. Beliau memutuskan daulah pemerintahan ini kepada Sayyid Ali, yaitu putra dari Sayyid Utsman dan Tengku Embun Badariah. Jadi beliau titipkan urusan kenegaraannya ini kepada keponakannya ya. Jadi keponakan anak dari adik perempuannya yang bernama Tengku Embun Badariah yang menikah dengan Sayyid Utsman. Kemudian dengan beberapa para pengawal dan pengikutnya bergeraklah sang raja menuju Johor dengan harapan bisa pergi untuk menziarahi para leluhurnya yang dimakamkan di sana. Namun di tengah perjalanan, sebelum sampai ke Johor, yaitu tepatnya di daerah Dungun, di daerah Dangu ya, maksud saya daerah Dangu, sang raja itu tiba-tiba diserang wabah penyakit. Karena diserang wabah penyakit, tentu sang raja tidak bisa meneruskan perjalanan menuju Johor kala itu. Mau tidak mau, raja harus beristirahat dan menghentikan perjalanannya. Kemudian dipanggillah para tabib yang ada pada saat itu. Dipanggillah banyak tabib untuk bisa mengobati atau menyembuhkan sang baginda agar baginda bisa sehat kembali dan bisa meneruskan perjalanannya menuju Johor. Tapi takdir berkata lain. Ternyata tidak satu pun
dari para tabib yang berusaha menyembuhkan sang baginda itu berhasil menyembuhkan penyakit sang baginda. Akhirnya sang baginda pun wafat di daerah Dangu tersebut. Kemudian juga dimakamkan di sana dengan gelar marhum Dangun. Dengan wafatnya baginda, itu sempat menjadi masalah di dalam kerajaan ya pada saat itu. Karena kerajaan itu tentu harus memutuskan siapa yang berhak untuk dinobatkan sebagai raja selanjutnya untuk mengurus keadaan negeri Siak Sri Indrapura kala itu. Setelah dipikirkan matang-matang dan dengan keputusan bersama, karena pada saat baginda pergi bahwa Sayyid Ali adalah orang yang dipercaya dan orang yang pantas dan orang yang dianggap mampu untuk mengurus negara pada saat itu, mengurus dalam negeri pada saat itu, maka akhirnya kerajaan memutuskan Sayyid Ali lah yang akhirnya dinobatkan sebagai raja untuk mengurus kerajaan Siak Sri Indrapura. Disinilah awal sejarah dicatat bahwa kerajaan Siak akhirnya dipimpin oleh seorang bangsawan Arab dari keturunan zuriat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memerintah, dinobatkanlah beliau dengan Tengku Muhammad Ali sebagai panglima besarnya untuk mewakili beliau dalam mengurus urusan dalam negeri. Karena Tengku Muhammad Ali ini dianggap orang yang sudah sangat berpengalaman dalam mengurus urusan kenegaraan. Jadi beliau dinobatkan sebagai raja, kemudian dengan gelar yaitu As-Sayyidis Syarif Ali Abdul Jalil Syaifuddin Ba'alawi yang memerintah dari tahun 1784 hingga 1810 Masehi. Jadi kita ketahui kembali bahwa dengan naiknya Sayyid Ali sebagai sultan yang baru, maka disitulah awal mula dinasti kerajaan dipimpin dari bangsa Arab, yaitu zuriyah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak Syarif Sayyid Ali menjadi sultan, kerajaan Siak ini mulailah melakukan perluasan ya. Jadi kerajaan Siak mulai melakukan perluasan daerah kekuasaan, dan kerajaan pun berhasil menaklukkan beberapa daerah yaitu Pagarawan, Batubara, Bedagai, dan Kota Pinang, Kuala, Panai, Bilah, Asahan, dan Sendang beserta Delhi, Langkat juga termasuk Temiang. Jadi kesemua daerah itulah yang disebut dengan jajahan 12. Bahkan kekuasaan Siak sendiri berhasil mencapai wilayah Kalimantan, yaitu wilayah Sambas, dan Lanun Selat Malaka pun berhasil ditundukkan. Hal ini ternyata cukup membuat Johor dan Malaka juga was-was ya kala itu gitu. Nah, setelah raja berhasil menunjukkan kewibawaannya sebagai seorang raja dengan daerah taklukan yang cukup luas bersama saudaranya, yaitu salah satunya Tengku Sayyid Abdurrahman yang berhasil menaklukkan Pelelawan, yang akhirnya dia diangkat sebagai sultan untuk daerah Pelelawan. Jadi masa pemerintahan ini adalah masa di mana benar-benar kerajaan Siak itu mengalami masa keemasan ya, karena berhasil memperluas daerah kekuasaannya saat itu. Singkat cerita, setelah 26 tahun Syarif Sayyid Ali memerintah, beliau pun sampailah ditakdirkan wafat, kemudian dimakamkan di Kota Tinggi dengan gelar marhum Kota Tinggi. Setelah Syarif Ali wafat,
Tahta pun diturunkan kepada putra mahkotanya sesuai tradisi ya. Jadi ketika itu yang menjadi putra mahkotanya adalah putranya yang bernama Said Ibrahim. Kemudian dinobatkanlah sebagai raja oleh sultan dengan gelar As-Sayyidi Syarif Ibrahim Abdul Jalil Khaliluddin. Namun berbeda dengan ayahandanya, ternyata Syarif Ibrahim ini memiliki fisik yang lemah. Jadi raja itu sering sakit-sakitan ya karena fisiknya lemah. Karena beliau sakit, beliau tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai raja. Akhirnya tugas kenegaraan itu diserahkan tanggung jawabnya kepada Panglima Besar, yaitu Tengku Muhammad Ali, dan pelaksanaan memerintah kerajaan ini, tanggung jawabnya ini hingga sampai akhirnya Sultan wafat. Akhirnya Sultan wafat, yang tugas kerajaannya tetap dipegang oleh Tengku Muhammad Ali pada saat itu. Kemudian beliau wafat dimakamkan di Mempura ya. Beliau dan diberi gelar dengan marhum Mempura kecil. Pada saat menjelang wafat ya, itu sempat terjadi perpecahan di dalam kerajaan karena adanya perebutan kekuasaan berikutnya, yaitu antara Tengku putra dari Muhammad dengan Tengku Said Ismail, anak daripada Sultan Syarif Ibrahim. Singkat cerita ya, Sultan Syarif Ibrahim akhirnya wafat karena sakit. Kemudian dimakamkan di negeri Mempura dengan gelar marhum Mempura kecil. Jadi setelah baginda wafat, pergolakan dalam keluarga ini terus terjadi. Karena semasa beliau sakit kan tugas kerajaan itu udah dijalankan oleh Tengku Muhammad Ali, sehingga putranya merasa berhak juga kalau dialah harusnya yang dinobatkan menjadi raja berikutnya. Tetapi bagaimanapun tradisi tetap dijalankan. Akhirnya tetap sesuai tradisi bahwa putra mahkotalah yang berhak dinobatkan sebagai raja. Kemudian akhirnya putra mahkota yaitu Tengku Said Ismail, anak dari Tengku Syarif Ibrahim, diangkat dan dinobatkan sebagai raja berikutnya dengan gelar As-Sayyidi Syarif Ismail Abdul Jalil Jalaluddin sebagai Sultan yang ke-9. Beliau memerintah dari tahun 1815 hingga 1864 Masehi. Pada saat penobatan atau setelah penobatan itu perselisihan itu terus berlanjut gitu. Perselisihan dengan putra dari Tengku Muhammad Ali itu terus berlanjut. Jadi Tengku putra dari Muhammad itu tidak mau mengakui atau ikut membaiatkan diri terhadap Sultan Syarif Ismail atau raja yang baru kala itu. Jadi dalam kondisi kerajaan seperti ini, Sultan akhirnya bingung, dan karena bingung beliau meminta bantuan kepada Belanda ya, agar ikut menjaga tahtanya. Hal ini berhasil. Tengku putra Muhammad, Tengku dari putra Muhammad itu tidak berhasil merebut kekuasaan dan akhirnya berangkat dari kerajaan Siak Sri Indrapura. Nah, keberhasilan ini membuat penjajahan Belanda menuntut jasa. Dengan kelicikannya, Belanda berhasil memaksa kerajaan Siak membuat traktat Siak yang isinya sangat-sangat merugikan kerajaan Siak, yaitu memaksa kerajaan agar menyerahkan daerah kekuasaan
dan taklukan milik dari kerajaan Siak. Bahkan diharuskan pula membayar pajak kepada Belanda gitu. Nah, jadi hal tersebut mengakibatkan keadaan keluarga kerajaan di dalam menjadi porak-poranda. Bahkan ada usaha untuk memakzulkan sultan. Nah, dengan akhirnya di tengah masalah yang mendera menyebabkan sultan sakit-sakitan, dan kemudian sampai pada takdirnya sang baginda mangkat dengan gelar marhum Indrapura. Nah, dengan kejadian sebelumnya, dengan kejadian yang sangat membuat kacau ini, dan baginda pun wafat, bahkan ada usaha untuk memakzulkan beliau sebagai raja. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Siapakah yang akan meneruskan raja? Kita nantikan pada video selanjutnya. Oke. Bila ada salah dan apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.